Aku dibuang seperti sampah setelah semua pengorbananku menemanimu dari nol. Tapi kini aku berdiri di atas panggung kesuksesan sementara kamu terpuruk dalam penyesalan yang tak berujung. Kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Namaku Erin. Dulu aku hanyalah seorang istri sederhana yang berjuang bersama suamiku, Teddy, dari nol. Aku rela menahan lapar, menabung setiap rupiah, bahkan menjual perhiasan peninggalan ibuku demi membantu Teddy membuka usahanya. Semua kulakukan karena cinta dan keyakinan bahwa kami akan sukses bersama. Namun saat roda kehidupan berputar dan kesuksesan mulai datang, Teddy berubah. Ia mulai jarang pulang, lebih sering bersama perempuan lain yang akhirnya ku ketahui bernama Bella, wanita muda yang haus kemewahan dan pujian. Tanpa rasa bersalah, Teddy mencampakkanku begitu saja, seperti sampah yang tak lagi berguna. Aku hancur. Tapi luka itu justru menjadi bahan bakarku untuk bangkit. Aku mulai membangun hidupku sendiri, bekerja keras siang dan malam, hingga akhirnya aku berhasil berdiri di atas panggung kesuksesan yang dulu hanya bisa aku impikan. Kini, ketika aku bersinar dan namaku dielu-elukan banyak orang, Teddy justru terpuruk, ditinggalkan oleh Bella, kehilangan segalanya, dan hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Dan aku hanya tersenyum. Karena ternyata, Tuhan tak pernah tidur. Kisah ini diangkat dari kisah nyata hidupku, Erin. Kalau kalian pernah merasa dikhianati, disia-siakan, atau ditinggalkan setelah semua pengorbanan yang kalian berikan, cerita ini untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, biar kalian gak ketinggalan kisah nyata penuh air mata dan inspirasi lainnya. Tulis di kolom komentar kalau kalian juga pernah mengalami hal seperti yang aku alami. Karena dari luka, kita bisa tumbuh jadi lebih kuat. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Erin Pratiwi. Lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahku, almarhum Pak Surya, dulu seorang sopir angkutan umum yang setiap hari berangkat subuh dan pulang larut malam hanya demi bisa membawa beras ke rumah. Sedangkan ibuku, Bu Rini, seorang penjahit rumahan yang tangannya tak pernah berhenti menjahit kain demi kain, meski matanya sudah mulai rabun dimakan usia. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kata berjuang. Aku tahu rasanya menahan lapar agar adik-adikku bisa makan lebih dulu. Aku tahu rasanya menolak ajakan teman-teman sekolah untuk jajan, karena uang di dompetku hanya cukup untuk ongkos pulang. Tapi aku tidak pernah malu. Justru dari hidup sederhana itulah aku belajar arti syukur dan keteguhan. Aku bukan gadis yang suka bermewah-mewah. Hidupku berputar antara rumah, sekolah, dan membantu ibu menjahit. Kadang aku ikut mengantarkan hasil jahitan ke rumah pelanggan. Kadang juga membantu tetangga berjualan di pasar untuk menambah uang jajan. Yang aku tahu saat itu, hidupku sederhana tapi tenang. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada air mata karena cinta, hanya kerja keras dan doa setiap malam.
Setelah lulus SMA, aku tidak melanjutkan kuliah karena keadaan ekonomi keluarga. Aku memilih bekerja di toko kelontong kecil dekat pasar. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu ibu membiayai sekolah dua adikku. Aku masih ingat, setiap kali menerima gaji pertama, aku selalu menyisihkan sedikit untuk membeli obat ibu dan kebutuhan dapur. Melihat ibu tersenyum sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagiku. Orang-orang bilang aku terlalu tua untuk usiaku. Mereka melihatku terlalu dewasa, terlalu banyak memikul beban hidup. Mungkin mereka benar, tapi aku tidak menyesal. Aku merasa tanggung jawab itu membuatku lebih kuat daripada perempuan seusia lainnya. Waktu berjalan. Di usia 22 tahun, aku mulai berani bermimpi. Aku ingin punya usaha sendiri, agar ibu tidak perlu menjahit sampai larut malam lagi. Aku mulai belajar dari manapun, dari internet, dari pelanggan toko, dari siapa saja yang mau berbagi cerita tentang bisnis kecil. Dan di masa-masa itu, aku bertemu dia. Seorang lelaki yang awalnya tampak begitu sopan, hangat, dan penuh perhatian. Seorang lelaki yang kelak akan mengubah seluruh arah hidupku. Teddy. Aku tidak pernah tahu bahwa pertemuanku dengannya adalah awal dari kisah panjang penuh pengorbanan, luka, dan penyesalan. Tapi saat itu, aku hanya melihatnya sebagai seseorang yang tulus. Lelaki sederhana yang katanya juga sedang berjuang dari nol. Sama sepertiku. Aku tersenyum ketika mengingat masa itu. Masa di mana aku masih Erin yang polos, yang percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Aku tidak tahu bahwa cinta yang kuberikan nanti akan membuatku jatuh sedalam-dalamnya, hingga akhirnya aku harus membangun hidupku kembali dari reruntuhan. Hidupku mulai berubah perlahan, bukan karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan tekad yang tidak pernah padam. Setelah beberapa tahun bekerja di toko kelontong, aku mulai merasa jiwaku haus akan sesuatu yang lebih. Aku menyadari, aku memiliki kecintaan yang begitu besar pada dunia fashion dan desain. Mungkin karena setiap hari melihat ibu menjahit, melihat benang dan kain yang bisa berubah menjadi sesuatu yang indah. Dulu, setiap kali ibu menjahit, aku suka mencoret-coret kertas bekas dengan pensil, menggambar bentuk pakaian yang muncul begitu saja di pikiranku. Kadang aku berandai-andai, bagaimana kalau suatu hari nanti orang-orang memakai pakaian hasil desainku? Tapi mimpi itu dulu terasa mustahil. Bagaimana bisa seorang gadis miskin seperti aku menjadi desainer, sementara untuk makan saja kami harus berhemat? Namun, mimpi ternyata tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu untuk diperjuangkan. Suatu hari, pelanggan ibu datang ke rumah. Ia adalah seorang pemilik butik kecil di kota. Ia memuji hasil jahitan ibu, lalu tanpa sengaja melihat salah satu sketsa yang kutinggalkan di meja. "Ini kamu yang gambar?" tanyanya sambil menatapku dengan ekspresi kagum. Aku mengangguk malu-malu. Ia tersenyum, lalu berkata, "Kamu punya bakat, Erin. Kalau kamu serius, kamu bisa jadi desainer yang hebat." Kata-kata itu menancap di hatiku seperti cahaya kecil yang menembus gelapnya ketidakpercayaan diri. Sejak hari itu, aku mulai menggambar lebih serius. Setiap malam setelah membantu ibu, aku duduk di meja kecil dengan pensil dan kertas lusuh, menggambar gaun demi gaun, kebaya, hingga busana kerja wanita. Aku tidak punya alat mewah, hanya imajinasi dan tekad. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri untuk membuat beberapa contoh pakaian berdasarkan desainku sendiri. Ibu yang menjahit, aku yang merancang. Kami mulai menjualnya secara sederhana, dari mulut ke mulut, tetangga ke tetangga. Tak kusangka, banyak yang suka. Katanya, desainku unik tapi tetap elegan. Aku merasa seperti menemukan panggilan hidupku.
Uang hasil penjualan pertama tidak banyak, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa aku bisa melangkah lebih jauh. Aku mulai belajar desain busana secara otodidak lewat internet, membaca artikel, menonton video tutorial, bahkan sesekali mengikuti pelatihan gratis dari pemerintah. Dari situlah aku mengenal istilah-istilah baru, pattern making, draping, cutting, dan detailing. Aku terpesona pada setiap prosesnya, bagaimana kain bisa berbicara, bagaimana warna bisa menggambarkan perasaan seseorang. Beberapa tahun kemudian, aku mulai menerima pesanan kecil untuk acara pernikahan dan wisuda. Pelangganku bertambah. Namaku mulai dikenal di sekitar tempat tinggalku. Mereka memanggilku Mbak Erin yang bisa bikin baju cantik. Aku tidak punya butik, hanya ruang kecil di rumah. Tapi bagi orang-orang, hasil tanganku cukup memuaskan. Aku belajar bahwa kesuksesan tidak harus langsung besar. Ia bisa dimulai dari sudut kecil rumah yang penuh tekad. Dan aku mulai bermimpi lebih besar lagi, ingin punya label sendiri, dengan nama yang mewakili perjuanganku dan kasih sayang ibu. Namun, di tengah semangat itu, terkadang aku merasa lelah. Dunia fashion tidak mudah. Aku sering begadang hingga dini hari, memikirkan pola yang salah, kain yang tidak cocok, atau pelanggan yang membatalkan pesanan mendadak. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat wajah ibu. Tangannya yang lelah tapi tetap tersenyum. Itu cukup untuk membuatku bertahan. Sampai suatu hari, di sebuah pameran kecil tempatku ikut menjual hasil desain, aku berjumpa dengan seorang pria. Pria itu memperhatikan setiap detail karyaku dengan kagum. Ia tidak banyak bicara, tapi sorot matanya tajam dan penuh minat. Itulah pertama kalinya aku berkenalan dengan Teddy, lelaki yang katanya juga sedang berjuang dari bawah. Aku tidak tahu, pertemuan itu akan menjadi titik balik antara masa kejayaanku dan kehancuranku kelak. Tapi saat itu, aku masih Erin yang penuh semangat dan percaya bahwa cinta bisa berjalan seiring dengan mimpi. Aku hanya tahu satu hal, aku sudah selangkah lebih dekat pada impianku menjadi seorang desainer sukses, tanpa pernah menyadari bahwa di balik langkah itu, ada jalan yang akan penuh luka. Hari itu sore menjelang malam. Langit berwarna oranye keemasan, dan angin sore berhembus pelan melewati jendela toko tempatku baru saja menurunkan beberapa potong baju hasil desain terbaru. Tubuhku lelah, tapi hati terasa ringan karena pelanggan mulai banyak. Aku memutuskan untuk mampir ke sebuah kafe kecil di sudut jalan, tempat yang sering kulihat tapi belum pernah kukunjungi. Dari luar, suasananya sederhana tapi hangat. Lampu kuning redup, aroma kopi yang khas, dan suara musik akustik pelan yang mengalun dari pengeras suara di pojok ruangan. Aku duduk di dekat jendela, memesan segelas kopi latte dan sepotong roti kayu manis. Saat itulah aku melihatnya, seorang pria muda dengan apron hitam dan senyum yang ramah, sedang meracik kopi di balik meja bar. Tatapannya tenang, gerakannya cekatan, dan entah kenapa ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya bekerja. "Latte satu." "Ya, Kak," katanya sambil menatapku sekilas dan tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi hangat, seolah dunia yang keras tiba-tiba melunak. Aku hanya mengangguk, lalu kembali menatap keluar jendela. Namun, tak lama kemudian, ia datang menghampiri meja dengan secangkir kopi yang dihiasi art berbentuk hati di permukaannya. "Ini latenya, Kak. Semoga rasanya sesuai dengan harapan," ujarnya ringan. Aku tersenyum. "Terima kasih. Kamu yang bikin?" "Iya, saya yang bikin. Nama saya Teddy," katanya sambil menatapku penuh rasa ingin tahu. "Erin," jawabku singkat. Entah mengapa, percakapan kecil itu terasa berbeda. Biasanya aku bukan tipe orang yang mudah akrab, tapi suasana sore itu begitu nyaman, membuatku ingin berbicara lebih banyak.
Kami mulai mengobrol ringan, tentang kopi, tentang pekerjaan, tentang hidup yang kadang terasa berat tapi tetap harus dijalani. Aku bercerita sedikit tentang ibuku yang penjahit dan tentang mimpiku yang ingin punya brand fashion sendiri. Teddy mendengarkan dengan tatapan serius, seolah setiap kata dariku penting untuknya. "Kamu keren, Erin," katanya akhirnya. "Gak banyak perempuan yang mau berjuang kayak kamu. Kebanyakan cuma mau ikut yang sudah jadi." Aku sedikit terkejut mendengar kalimat itu. Ada ketulusan di suaranya. Atau mungkin aku ingin percaya bahwa itu tulus. Sejak hari itu, aku mulai sering datang ke kafe itu setiap kali selesai bekerja. Kadang hanya untuk menyeruput kopi dan menenangkan pikiran. Kadang hanya ingin mendengar suara Teddy yang hangat menyapa. Seperti biasa, latte dengan ekstra foam. Lama-kelamaan, kami semakin dekat. Teddy sering menemaniku berbincang di sela-sela jam kerjanya. Ia menceritakan hidupnya, tentang keluarganya di kampung, tentang impiannya membuka usaha kafe sendiri, tentang betapa kerasnya ia bekerja untuk mewujudkan itu. Aku terpesona. Bukan karena penampilannya, tapi karena semangat yang mirip denganku. Kami sama-sama berjuang dari bawah. Sama-sama punya mimpi besar. Suatu malam, saat kafe hampir tutup, ia duduk di depanku dan berkata pelan, "Erin, kamu tahu, setiap kali kamu datang ke sini, aku merasa hidupku lebih ringan. Kamu kayak cahaya kecil yang datang setelah hari yang gelap." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menembus. Tidak ada yang pernah berkata begitu padaku sebelumnya. Aku mencoba menahan senyum, tapi pipiku terasa hangat. "Teddy, kamu terlalu manis kalau ngomong," kataku sambil tertawa kecil. "Enggak, aku cuma jujur," jawabnya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang belum aku sadari. Sebuah kisah cinta yang perlahan tumbuh di antara aroma kopi dan suara denting sendok. Hari demi hari, aku dan Teddy semakin dekat. Ia mulai menjemputku pulang, membawakanku makanan saat aku sibuk menjahit, bahkan menawarkan bantuan untuk mengantarkan hasil desain ke pelanggan. Sikapnya perhatian, sederhana, dan tulus. Aku merasa seperti menemukan seseorang yang akhirnya bisa mengerti perjuanganku. Dalam diam, aku mulai jatuh cinta. Aku tidak tahu apakah ini cinta yang benar atau hanya perasaan nyaman yang tumbuh karena kesepian. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin bersamanya lebih lama. Aku tidak tahu bahwa lelaki di balik senyum dan aroma kopi itu kelak akan menjadi orang yang membuatku merasakan pahit paling dalam. Lebih pahit dari segelas espresso tanpa gula. Tapi malam itu, di kafe kecil dengan lampu kuning yang hangat, aku hanya tahu bahwa aku bahagia. Aku, Erin, gadis sederhana yang dulu hidup di bawah bayangan perjuangan, kini mulai percaya bahwa cinta mungkin benar-benar ada. Hari-hari setelah pertemuan pertama di kafe itu berjalan dengan kehangatan yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Seolah sejak mengenal Teddy, hidupku punya warna baru. Ia datang seperti pagi yang menenangkan setelah malam panjang yang penuh lelah. Aku masih ingat pagi-pagi di mana aku berangkat mengantar pesanan desain sambil tersenyum sendiri. Biasanya, aku hanya fokus bekerja tanpa sempat memikirkan kebahagiaan kecil. Tapi sejak Teddy hadir, segalanya berubah. Setiap kali melihat pesan singkat darinya, "Jangan lupa sarapan, ya, Erin." Atau, "Kalau capek, istirahat dulu. Aku gak mau kamu sakit." Hatiku terasa hangat. Teddy bukan pria kaya, bukan juga seseorang yang menjanjikan kemewahan. Tapi justru itu yang membuatku nyaman. Ia sederhana, apa adanya, dan tulus dalam caranya memperhatikanku. Kadang ia datang ke rumah membawakan segelas kopi buatanku yang ia sebut kopi cinta versi Erin.
Kadang pula ia membantu ibu menjahit atau menjemur kain tanpa diminta. Ibu sering tersenyum melihatnya. "Anak itu baik, Rin," katanya suatu hari. "Kelihatannya dia benar-benar tulus sama kamu." Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan debaran di dada. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Malam-malam kami di kafe menjadi waktu yang paling kutunggu. Setelah semua pelanggan pulang, aku duduk di meja sudut, dan Teddy menyeduh kopi hanya untukku. Kami berbagi cerita tentang masa lalu, mimpi, bahkan ketakutan. Teddy bercerita bahwa ia kehilangan ayahnya sejak kecil, dan hidupnya penuh perjuangan. Ia bekerja dari satu tempat ke tempat lain, hanya berbekal semangat dan mimpi sederhana, punya kafe sendiri. "Aku pengin punya kafe kecil, Rin," katanya sambil menatap jauh keluar jendela. "Bukan yang mewah, tapi tempat di mana orang bisa datang buat tenangin pikiran, kayak kamu waktu pertama kali datang ke sini." Aku tersenyum. Kalau itu terjadi, aku janji akan bantu desain seragam baristanya. Gratis. Ia tertawa, suaranya renyah dan tulus. "Deal. Tapi nanti kamu jadi pemilik separuhnya." "Ya." Kami tertawa bersama malam itu, tanpa tahu bahwa kalimat sederhana itu akan terpatri di hatiku sebagai janji yang kubawa terlalu dalam. Perlahan, hubungan kami tidak hanya sebatas obrolan di kafe. Teddy mulai datang menjemputku ke rumah, membantu membawa bahan kain ke pasar, bahkan menemaniku ke acara pameran desain lokal. Ia bangga setiap kali memperkenalkan diriku sebagai perempuan hebat yang bisa bikin baju dari imajinasi sendiri. Aku tidak pernah merasa begitu dihargai oleh siapapun sebelumnya. Setiap malam, kami sering berbicara lewat telepon hingga larut, tentang hal-hal sepele seperti rasa kopi favorit, atau tentang masa depan yang kami bayangkan bersama. "Kalau nanti kamu jadi desainer besar, jangan lupakan barista kecil ini, ya," katanya suatu kali. "Mana mungkin aku lupa," jawabku pelan. "Kamu justru orang yang pertama kali percaya aku bisa besar." Aku tidak tahu kalau kata-kata itu kelak akan menjadi ironi. Suatu hari, Teddy mengajakku ke sebuah taman kecil di tepi kota. Langit sore berwarna lembayung, dan angin berhembus lembut membawa aroma kopi dari termos yang ia bawa. "Erin," katanya pelan, memandangku dengan mata yang lembut. "Aku tahu aku belum punya apa-apa, tapi aku ingin kamu tahu, aku sungguh-sungguh sama kamu." Aku tertegun. "Teddy, aku gak janji akan kasih kamu kemewahan, tapi aku janji akan berjuang bareng kamu, sampai kita berhasil bareng." Seketika, mataku basah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang sulit dijelaskan. Tidak pernah ada lelaki yang menatapku dengan cara sejujur itu. Tidak pernah ada yang memintaku untuk berjuang bersama, bukan hanya menjadi penonton dalam hidupnya. Malam itu aku tahu, aku mencintainya. Sejak hari itu, kami resmi berpacaran. Teddy menjadi bagian dari hidupku yang tak terpisahkan. Ia selalu ada di setiap prosesku, di setiap jahitan yang kutulis dengan mimpi. Kadang ia membantu mencari pelanggan, kadang memotret hasil karyaku untuk diposting di media sosial. Perlahan tapi pasti, bisnis desainku berkembang. Pelanggan bertambah, kepercayaan meningkat, dan aku mulai menerima tawaran kerjasama dari butik di luar kota. Aku sering berkata padanya, "Teddy, ini semua karena kamu selalu dukung aku." Dan ia selalu menjawab, "Enggak, Rin. Ini karena kamu kuat. Aku cuma orang yang kebetulan ada di samping kamu." Namun di dalam hatiku, aku tahu, aku ingin dia ada selamanya di sampingku. Aku bahkan sempat membayangkan masa depan bersama, punya butik sendiri,
kafe kecil di sebelahnya milik Teddy, dan kehidupan sederhana yang penuh cinta. Aku tidak tahu bahwa harapan itu suatu hari akan berubah jadi luka terdalam dalam hidupku. Tapi saat itu, aku hanya ingin menikmati setiap detik bersamanya. Setiap senyum, setiap tawa, setiap genggaman tangan yang membuatku percaya bahwa dunia tidak selalu kejam bagi orang yang berjuang dari nol. Di pelukan Teddy, aku merasa aman. Di matanya, aku merasa berharga. Dan di hatiku, aku percaya, cinta ini adalah rumah yang akan aku tempati selamanya. Aku tidak tahu, rumah itu kelak akan runtuh, bukan karena badai, tapi karena penghuninya sendiri yang membakarnya dari dalam. Waktu berlalu cepat. Tak terasa hubungan kami sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Dalam setiap langkah, aku makin yakin bahwa Teddy adalah lelaki yang berbeda. Lelaki yang membuatku percaya bahwa cinta tidak melulu tentang harta, melainkan tentang perjuangan dan kesetiaan. Teddy tidak pernah memberiku hadiah mahal, tapi setiap perhatiannya selalu tulus. Ia selalu menjemputku naik motor tuanya yang sudah berkarat di beberapa sisi. Kadang di tengah jalan mogok, tapi kami malah tertawa bersama, menuntun motor sambil bercanda. Bagi orang lain mungkin itu memalukan, tapi bagiku, itu kenangan indah yang membuatku merasa dicintai tanpa pura-pura. Aku sering berkata pada diri sendiri, "Erin, kamu sudah cukup bahagia. Kamu tidak butuh kemewahan. Yang penting kamu punya seseorang yang setia dan mau berjuang bersamamu." Dan aku benar-benar percaya. Percaya sepenuhnya bahwa Teddy adalah lelaki baik, yang akan menjadi teman hidupku dalam suka dan duka. Suatu sore yang hangat di kafe tempat kami pertama kali bertemu, Teddy tampak gelisah. Tangannya terus memainkan sendok di atas meja. Matanya tak lepas dari wajahku. Aku bertanya pelan, "Kenapa, Di? Ada masalah di tempat kerja?" Ia menggeleng, menarik napas panjang, lalu menatapku lekat-lekat. "Erin." Suara itu berat, tapi lembut. "Aku udah lama mikirin ini. Aku tahu aku belum punya apa-apa. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Aku pengen kita nikah." Aku terdiam. Jantungku berdegup begitu kencang. Mataku terasa panas. "Apa kamu serius?" Ia mengangguk. "Serius banget. Tapi, aku gak bisa janjin pesta besar, baju pengantin mewah, atau bulan madu ke luar negeri. Aku cuma bisa janjin kesetiaan. Dan aku bakal berusaha mati-matian buat bahagiain kamu." Air mataku menetes begitu saja. Aku menatap wajahnya yang penuh keyakinan. Dan tanpa ragu aku berkata, "Teddy, aku gak butuh pesta mewah. Aku cuma butuh kamu. Kalau kamu mau nikah sederhana, aku siap. Aku pengen jalan bareng kamu dari nol. Aku percaya kamu orang baik, Di." Teddy tersenyum. Senyum yang selalu membuatku merasa aman. Ia menggenggam tanganku, hangat dan kuat. "Terima kasih, Rin. Aku janji gak akan sia-siain kamu. Aku bakal buktiin, cinta sederhana juga bisa bikin bahagia." Beberapa minggu setelah itu, kami mulai membicarakan rencana pernikahan. Semua berjalan sangat sederhana. Tidak ada wedding organizer, tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan teman-teman terdekat. Gaunku bukan gaun mewah dari butik, melainkan hasil jahitanku sendiri, putih polos dengan renda kecil di bagian lengan dan pita kecil di pinggang. Aku menjahitnya dengan penuh cinta, seolah setiap benang yang kutarik adalah doa agar pernikahan kami langgeng. Teddy hanya mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang rapi. Tapi di mataku, ia tampak begitu gagah, begitu tulus. Upacara akad kami digelar di rumah. Sederhana tapi penuh haru.
Suara ijab kabul diucapkan dengan tegas, dan dalam sekejap, aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai sepenuh hati. Air mata menetes di pipiku ketika ibu memelukku usai acara. "Jadilah istri yang kuat, Rin," katanya lembut. "Lelaki yang baik akan terlihat bukan dari harta, tapi dari kesungguhan hatinya." Aku mengangguk, menggenggam tangan ibu erat. Dalam hati aku berjanji, aku akan menjaga Teddy, Bu. Aku akan jadi istri yang setia, seperti yang ibu ajarkan. Hari-hari setelah menikah terasa penuh warna. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Hanya satu kamar, dapur sempit, dan ruang tamu kecil yang juga berfungsi sebagai ruang kerja. Tapi aku tidak keberatan. Justru aku merasa inilah kehidupan yang sesungguhnya. Sederhana tapi penuh cinta. Setiap pagi, aku menyiapkan kopi untuknya sebelum berangkat kerja di kafe. Dan setiap sore, ia menjemputku, membawa sebungkus gorengan dan senyum hangat. Kami makan bersama di lantai karena belum punya meja makan. Kadang aku tertawa karena nasi terlalu asin. Kadang ia marah kecil karena motornya mogok lagi. Tapi semua itu terasa manis, seperti potongan kisah kecil yang membuatku merasa hidup. Teddy sering bilang, "Rin, aku gak tahu apa aku bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Tapi aku janji, aku gak akan ninggalin kamu." Dan aku selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Kita jalan bareng, Di. Aku gak takut susah asal kita saling pegang tangan." Cinta kami tumbuh di antara tumpukan kain dan aroma kopi. Malam-malam kami diisi dengan tawa, rencana kecil, dan mimpi besar. Aku ingin buka butik sendiri. Teddy ingin buka kafe kecil. Kami mulai menabung, sedikit demi sedikit, meski jumlahnya tidak seberapa. Kadang aku menambahkan uang hasil jahitanku, kadang Teddy menyisihkan tip dari pelanggan. Kami seperti dua burung kecil yang sedang membangun sarang. Pelan, sabar, tapi penuh keyakinan. Dan aku benar-benar percaya, saat itu, bahwa Teddy adalah takdirku. Bahwa lelaki sederhana dengan sepatu lusuh dan tangan kasar itu adalah rumah yang selama ini aku cari. Aku tidak tahu bahwa rumah itu kelak akan berubah menjadi tempat yang paling menyakitkan. Bahwa cinta yang dulu membuatku kuat, suatu hari akan menjadi alasan aku belajar untuk melepaskan. Tapi untuk saat ini, aku hanya tahu satu hal. Aku bahagia. Bahagia dengan cara yang paling sederhana, tapi paling tulus di dunia. Hari itu masih terasa jelas dalam ingatanku. Hari di mana aku resmi menjadi istri dari seorang barista bernama Teddy. Pernikahan kami berlangsung sederhana di halaman rumah ibuku. Hanya ada beberapa kursi plastik, tenda kecil, dan hidangan seadanya yang dimasak oleh tetangga-tetangga baik hati. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta besar, tidak ada make up artis terkenal. Hanya kebahagiaan tulus yang terasa nyata. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit oleh tanganku sendiri, dengan renda lembut di bagian lengan dan pita kecil di pinggang. Teddy hanya memakai kemeja putih dan celana hitam, tapi senyumnya hari itu, senyum yang menatapku seolah aku satu-satunya wanita di dunia, cukup membuatku yakin bahwa aku telah memilih dengan benar. Kami berdua saling berjanji, di hadapan Tuhan dan keluarga, untuk berjalan bersama dalam suka dan duka. "Erin," katanya waktu itu sambil menggenggam tanganku erat, "aku mungkin gak punya apa-apa sekarang. Tapi aku janji, aku akan berusaha buat bahagiain kamu." Sekecil apapun kami berdua saling berjanji, di hadapan Tuhan dan keluarga, untuk berjalan bersama dalam suka dan duka. "Erin," katanya waktu itu sambil menggenggam tanganku erat, "aku mungkin gak punya apa-apa sekarang. Tapi aku janji, aku akan berusaha buat bahagiain kamu, sekecil apapun caranya." Aku tersenyum,
menatap matanya yang jujur. Aku nggak butuh harta, Di. Aku cuma butuh kamu dan kesetiaanmu. Aku siap mulai dari nol, asal sama kamu. Setelah pernikahan, kami menempati rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. 1 kamar tidur, dapur mungil, dan ruang tamu yang sekaligus jadi ruang makan. Tapi bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Setiap pagi aku membuatkan sarapan sederhana, nasi goreng atau mie telur kesukaan Teddy. Kami makan sambil bercanda, membicarakan mimpi dan rencana kecil untuk masa depan. Teddy tetap bekerja sebagai barista, sementara aku mulai menerima pesanan desain pakaian dari rumah. Meja kecil di sudut ruang tamu menjadi tempatku menggambar sketsa, memotong kain, dan menjahit dengan penuh semangat. Aku bahagia, karena meski penghasilan kami belum seberapa, kami saling menopang. Setiap kali aku kelelahan, Teddy selalu datang dengan secangkir kopi buatannya. Aku cuma bisa bantu lewat kopi, katanya sambil tersenyum lembut. Aku tertawa kecil. Itu sudah cukup kok. Yang penting kamu ada. Hari-hari kami dipenuhi cinta dan kerja keras. Kami menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa punya mesin jahit baru atau mungkin membuka kedai kopi kecil milik sendiri. Kadang kalau malam, kami duduk di teras kontrakan, menatap langit penuh bintang. Suatu hari nanti, aku pengen kamu punya butik sendiri, kata Teddy, menatapku dengan tatapan penuh mimpi. Dan kamu punya kafe yang rame pengunjung, jawabku pelan. Kami tertawa. Kami sama-sama percaya bahwa cinta dan kerja keras akan membawa kami ke sana. Tidak ada yang mudah memang. Ada kalanya uang belanja pas-pasan. Ada kalanya Teddy pulang larut karena shift malam di kafe. Tapi kami tidak pernah bertengkar besar. Kami saling memahami, saling memberi semangat. Aku sering menulis di buku kecilku. Cinta yang sejati bukan soal kemewahan, tapi tentang 2 orang yang mau berjuang bersama tanpa mengeluh. Dan waktu itu, aku yakin sepenuh hati, Teddy adalah lelaki yang tulus. Aku tidak tahu bahwa keyakinanku itu suatu hari akan diuji dengan cara paling menyakitkan yang pernah kubayangkan. Namun untuk saat ini, aku masih Erin yang bahagia, yang memeluk kehidupan barunya dengan harapan besar. Aku masih percaya, cinta bisa mengalahkan segalanya. Waktu berjalan cepat setelah pernikahan kami. 2 tahun berlalu, dan kehidupan kami berjalan seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Usahaku sebagai desainer rumahan mulai dikenal oleh beberapa pelanggan tetap. Aku sering menerima pesanan baju wisuda, kebaya, bahkan seragam kantor. Sedangkan Teddy masih bekerja di kafe yang sama, tapi aku tahu, di dalam hatinya, ia menyimpan kegelisahan yang dalam. Semakin hari, aku bisa melihat perubahan kecil dalam dirinya. Dulu setiap kali pulang kerja, ia selalu membawa tawa dan cerita lucu tentang pelanggan. Tapi kini, Teddy sering diam. Matanya kosong. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa suara, hanya menatap langit-langit seolah sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Suatu malam, saat aku sedang menjahit di meja kecil di sudut ruangan, aku mendengar suara beratnya. "Rin, aku capek." Aku menoleh, menatap wajahnya yang tampak letih. "Capek kerja, ya?" Ia menggeleng pelan. "Bukan cuma capek kerja. Aku capek ngerasa gagal." Aku berhenti menjahit dan menghampirinya. "Gagal? Teddy, kamu kenapa ngomong begitu?" Ia menghela napas panjang. "Aku udah umur segini, Rin. Masih kerja jadi barista. Gajinya pas-pasan. Aku bahkan belum bisa kasih kamu rumah sendiri, belum bisa bikin kamu hidup nyaman. Sementara kamu udah punya klien,
Udah mulai dikenal orang. Kadang aku ngerasa aku cuma beban buat kamu. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya menyesak di dada. Aku tahu Teddy sedang terluka, bukan karena pekerjaannya, tapi karena harga dirinya sebagai suami. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya erat. Teddy, dengar aku baik-baik, kataku lembut. Kamu bukan gagal. Kamu suamiku. Lelaki yang berjuang dengan caranya sendiri. Aku tahu kamu kerja keras setiap hari, dan aku bangga sama kamu. Kita nggak butuh rumah mewah atau mobil mahal. Yang aku butuh cuma kamu, yang nggak menyerah, yang tetap berusaha. Air mata pelan-pelan mengalir di pipinya. Tapi, Rin, aku ngerasa kecil banget. Kadang pelanggan suka meremehkan. Manajer ngomel terus. Gaji nggak naik-naik. Aku pengen berubah, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Aku memeluknya, menatap wajahnya yang penuh luka batin itu. Kita mulai bareng-bareng. Di, aku bisa bantu kamu cari peluang. Mungkin kamu bisa buka usaha kecil, atau mulai bikin kopi di rumah buat jualan online. Kita bisa lakukan apa saja asal bareng-bareng. Aku nggak akan ninggalin kamu. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat Teddy menangis di pelukanku. Tangannya menggenggamku begitu kuat seolah takut aku pergi. Jangan pernah lepasin aku, Rin, katanya parau. Aku tersenyum dalam tangis. Selama kamu masih mau berjuang, aku akan selalu di sini. Sejak malam itu, aku semakin bertekad menjadi sandaran Teddy. Setiap pagi aku menyiapkan bekal kopi dan roti buatnya, menulis catatan kecil di dalam tasnya. Semangat kerja hari ini. Ya, aku percaya kamu bisa. Kadang aku menyambutnya pulang dengan masakan kesukaannya, bukan karena mewah, tapi karena aku ingin membuatnya merasa berharga. Dan di sela-sela kesibukan menjahit, aku membantu Teddy mencari inspirasi usaha. Kami sering duduk di teras rumah, memandangi langit sore sambil berbicara tentang impian. Teddy mulai sedikit berubah. Ia kembali tersenyum, meski sesekali masih terdiam lama. Ia mulai bicara tentang keinginannya membuka kedai kopi kecil suatu hari nanti. Aku tahu, semangatnya perlahan hidup lagi. Aku tidak peduli kalau hidup kami masih sederhana. Bagiku, melihatnya kembali bersemangat adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh rintangan. Tapi aku percaya, selama kami saling menggenggam, kami bisa melewatinya. Yang tidak aku tahu adalah bahwa suatu saat nanti, keyakinanku itu akan diuji dengan cara paling kejam. Saat Teddy lupa siapa yang selalu berdiri di sisinya ketika dunia memunggunginya. Tapi untuk malam itu, aku hanya ingin percaya bahwa cinta kami cukup kuat. Bahwa cinta bisa menjadi rumah yang menghangatkan di tengah dinginnya kegagalan hidup. Waktu berlalu setelah malam panjang itu. Malam di mana aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi cahaya bagi Teddy, sekecil apapun sinarnya. Aku tahu, seorang lelaki bisa kehilangan arah bukan karena lelah bekerja, tapi karena merasa tak berarti. Dan tugasku sebagai istri bukan sekadar menemaninya di kala senang, tapi juga menjadi tempat ia menemukan dirinya kembali. Sejak hari itu, aku mulai lebih sering berbicara dengan Teddy tentang impian lamanya, membuka kedai kopi sendiri. Dulu ia sering bercerita betapa ia suka aroma kopi yang baru digiling, bagaimana setiap cangkir punya karakter dan cerita. Tapi semua itu hanya tinggal mimpi yang ia pendam karena keterbatasan biaya. Suatu malam, saat kami makan malam di dapur kecil kami, aku membuka pembicaraan dengan hati-hati. Di, kamu masih kepikiran buka usaha kopi sendiri, enggak? Suatu malam, saat kami makan malam di dapur kecil kami, aku membuka pembicaraan dengan hati-hati. Di,
Kamu masih kepikiran buka usaha kopi sendiri? Enggak. Teddy menatapku, agak terkejut. Masih sih. Tapi, ya kamu tahu sendiri, Rin, modalnya enggak kecil. Aku tersenyum pelan. Kalau kita mulai dari kecil dulu gimana? Enggak usah langsung kedai besar. Kita bisa mulai dari rumah, jualan online, atau buka stand kecil depan kontrakan. Ia diam lama, menatap wajahku seolah tidak percaya. Kamu serius, Rin? Aku mengangguk mantap. Serius. Aku udah hitung-hitungan. Kita bisa mulai dari peralatan sederhana dulu. Aku bisa bantu desain logo, kemasannya, dan kamu fokus di rasa. Aku yakin kamu bisa. Mata Teddy mulai berbinar, sesuatu yang lama tidak kulihat sejak kami menikah. Tapi uangnya dari mana? Aku tersenyum kecil. Aku udah nabung diam-diam dari hasil jahitan. Aku memang sengaja nggak pakai uang itu, karena aku tahu suatu saat kamu bakal butuh buat sesuatu yang besar. Ia terdiam. Air matanya hampir jatuh. Rin, kamu selalu percaya sama aku ya, bahkan waktu aku sendiri nggak percaya sama diriku. Aku memegang tangannya. Karena kamu suamiku. Karena aku tahu kamu orang baik yang cuma butuh kesempatan buat bersinar. Beberapa minggu kemudian, kami mulai menyiapkan semuanya. Teddy berhenti bekerja di kafe dan fokus di rumah. Kami membeli alat kopi sederhana, grinder manual, termos air panas, timbangan, dan biji kopi dari petani lokal yang dijual murah tapi berkualitas. Aku membuat desain label sederhana bertuliskan, Kopi Teddy, dari hati, untuk temani hari. Kami memulai dengan berjualan kopi seduh keliling. Teddy menenteng termos besar dan membawa beberapa gelas plastik, sementara aku membantunya mempromosikan lewat media sosial dan tetangga sekitar. Setiap kali ada yang membeli, Teddy selalu tersenyum lebar. Lihat, Rin, mereka suka, katanya dengan mata berbinar. Dan aku pun ikut tersenyum, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Teddy tampak hidup kembali. Malam-malam kami diisi dengan percakapan tentang rasa kopi, ide kemasan baru, dan pelanggan pertama yang memuji aromanya. Kadang aku membuatkan desain spanduk kecil, kadang aku ikut menemaninya keliling membawa dagangan. Kami bukan pasangan kaya, tapi kami merasa paling beruntung di dunia. Semakin hari, pesanan mulai bertambah. Ada yang memesan lewat pesan singkat, ada yang datang langsung ke kontrakan kami. Bahkan beberapa pelanggan tetap dari kafe lama Teddy mulai membeli kopi buatannya. Kami menabung sedikit demi sedikit, dan setelah 3 bulan, kami berhasil menyewa kios kecil di pinggir jalan raya. Tempat itu tidak besar, tapi cukup untuk menaruh meja kayu, mesin kopi, dan papan bertuliskan, Kopi Teddy by Erin O. Teddy. Malam pembukaan itu terasa magis. Kami berdiri berdua di depan kios kecil itu, menatap lampu bohlam yang bergelantungan sederhana di atas kepala. Aku nggak nyangka kita bisa sampai sini, kata Teddy sambil menggenggam tanganku erat. Aku tersenyum, menatapnya lembut. Ini baru permulaan. Lihat aja nanti, suatu hari kamu bakal punya kafe besar, dan aku akan tetap di sini, nyeduh kopi bareng kamu. Ia menatapku dengan mata penuh haru. Kamu itu bukan cuma istri, Rin, kamu rumah buat semua mimpiku. Malam itu, kami menutup kedai kecil kami dengan perasaan bangga. Kami minum kopi berdua, duduk di kursi kayu sambil menatap langit malam. Teddy tampak begitu bahagia, dan aku pun merasa damai. Untuk pertama kalinya, kami merasa hidup kami benar-benar berjalan ke arah yang indah. Namun, di balik kebahagiaan itu, aku tidak tahu bahwa waktu sedang menyiapkan ujian besar.
Seseorang yang kelak akan datang menghancurkan semua kebersamaan kami. Seorang wanita bernama Bella, yang perlahan akan merebut bukan hanya cinta Teddy, tapi juga seluruh kepercayaanku terhadap arti kesetiaan. Tapi malam itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tahu bahwa kami sedang berbahagia. Aku hanya tahu bahwa aku mencintainya sepenuh hati, tanpa syarat. Dan aku tidak pernah menyangka, cinta yang sebesar itu suatu hari akan menjadi luka terdalam dalam hidupku. Seiring berjalannya waktu, usaha kopi kecil kami tumbuh jauh lebih cepat dari yang kami bayangkan. Dari kios kecil sederhana di pinggir jalan, kini setiap pagi dan sore ramai oleh pelanggan, para pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan warga sekitar yang sekadar ingin duduk sambil menikmati aroma kopi buatan Teddy. Kedai itu kini tak lagi sekadar warung kopi biasa. Orang-orang mulai menyebutnya kopi Teddy cangkir hangat dari hati. Setiap hari, dari subuh hingga larut malam, Teddy sibuk menyeduh kopi sambil berbincang ramah dengan pelanggan. Tangannya lincah, suaranya selalu hangat. Dan aku, seperti biasa, berada di belakang layar, mengurus stok bahan, mencatat pesanan online, mendesain kemasan, dan memastikan semuanya berjalan rapi. Melihat Teddy bekerja seperti itu membuatku bangga. Aku sering berdiri diam dari kejauhan, memperhatikan cara dia berinteraksi dengan pelanggan. Ada sesuatu di matanya, semangat yang dulu pernah redup, kini menyala lagi. Lihat, Di, kataku suatu malam sambil menghitung hasil penjualan. Kita beneran bisa, ya. Ia menatapku dengan senyum penuh arti. Aku nggak bakal bisa tanpa kamu, Rin. Kalimat itu, sederhana tapi bermakna, membuatku merasa semua perjuangan kami tidak sia-sia. Hari-hari berlalu, pelanggan semakin banyak. Bahkan ada beberapa influencer lokal yang datang dan merekomendasikan kedai kami di media sosial. Pesanan kopi botolan meningkat pesat, dan dalam waktu 3 bulan, kami membuka cabang kecil di dekat kampus. Kedai itu perlahan menjadi tempat nongkrong favorit anak muda. Dan di antara wajah-wajah baru yang datang, ada satu yang akhirnya menjadi awal dari segalanya. Namanya Bella. Aku masih ingat pertemuan pertamaku dengannya. Hari itu, kedai sedang sangat ramai. Aku sedang mengatur stok gula dan susu, sementara Teddy sibuk di mesin kopi. Bella datang dengan gaun kasual berwarna krem dan rambut terurai rapi. Wajahnya cantik, penampilannya elegan, jelas berbeda dari kebanyakan pelanggan yang datang dengan pakaian santai. Aku pesan cappuccino, tapi yang diseduh langsung sama Mas Teddy ya, katanya sambil tersenyum manis. Aku yang berdiri di belakang meja kasir sempat tertegun. Permintaan itu terdengar sedikit personal, tapi aku menanggapinya dengan sopan. Baik, Mbak. Silakan duduk dulu. Nanti Teddy buatin. Ketika Teddy menghampirinya dengan secangkir cappuccino, aku memperhatikan dari jauh. Mereka tampak berbincang cukup lama. Bella tertawa beberapa kali, dan Teddy pun terlihat nyaman berbicara dengannya. Aku tidak berpikir buruk saat itu. Bagiku, pelanggan adalah teman. Dan Teddy memang selalu ramah pada siapapun. Namun, sejak hari itu, Bella datang hampir setiap hari. Kadang pagi, kadang sore, kadang sendiri, kadang bersama temannya. Tapi yang selalu sama, ia selalu minta kopi buatannya diseduh oleh Teddy sendiri. Ia mulai sering memuji hasil racikan kopi suamiku. Mas Teddy, cappuccino kamu tuh rasanya beda, kayak ada tenangnya, ucapnya suatu sore. Teddy hanya tersenyum. Mungkin karena kopi saya diseduh dari hati, Mbak, katanya bercanda. Mereka tertawa bersama. Aku mendengarnya dari meja kasir, mencoba menenangkan hatiku sendiri yang entah kenapa mulai terasa tidak nyaman.
Tapi aku tetap berpikir positif. Aku tidak mau menjadi istri yang curigaan. Lagi pula, kami sedang dalam masa emas. Usaha sedang naik, pelanggan banyak, dan Teddy sering diundang ke acara komunitas kopi untuk berbagi pengalaman. Aku sibuk mengatur semuanya agar usaha kami terus berjalan stabil. Sampai perlahan, aku mulai menyadari perubahan kecil dalam keseharian kami. Teddy kini lebih sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau ada pesanan tambahan di cabang lain. Ponselnya lebih sering digenggam, bahkan saat makan malam. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Urusan kerja, Rin. Ada pelanggan baru yang bantu promosi." Dan setiap kali aku mendengar nama Bella disebut dalam obrolannya dengan karyawan, ada getaran halus di dadaku. Entah kenapa, aku tidak suka. Tapi aku masih menepis semua prasangka. Aku percaya, Teddy tidak akan mengkhianati semua yang sudah kami bangun bersama. Suatu malam, aku menatap wajah Teddy yang tertidur kelelahan di sampingku. Tangannya masih beraroma kopi, dan aku tersenyum kecil. "Aku bangga sama kamu, Di," bisikku pelan. "Semoga kamu gak pernah lupa siapa yang pertama kali percaya kamu bisa berdiri di sini." Aku tidak tahu bahwa malam itu, kalimat itu seperti doa yang bergetar di langit. Doa yang kelak akan menjadi saksi saat kepercayaanku mulai runtuh sedikit demi sedikit. Karena sejak hari itu, kehadiran Bella bukan lagi sekadar pelanggan. Ia mulai masuk dalam hidup kami, perlahan tapi pasti. Seiring waktu, kedai kopi kami semakin ramai. Orang-orang mulai mengenal kopi Teddy sebagai tempat nyaman dengan racikan khas dan suasana hangat. Tapi bersamaan dengan ramainya kedai itu, ada sesuatu yang perlahan berubah di dalam rumah kami. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi sangat terasa di hati. Semua bermula dari hal-hal kecil. Dulu, setiap pagi Teddy selalu memelukku sebelum berangkat kerja. Ia selalu bilang, "Doain aku, Rin. Biar hari ini rame, biar rezeki lancar." Dan aku selalu menjawab, "Selalu, Di. Aku selalu doain kamu." Namun belakangan, pelukan itu jarang datang. Ia bangun terburu-buru, sibuk dengan ponselnya, lalu pergi dengan alasan, harus siapin stok di kedai. Aku tidak menuduh apa-apa, tapi aku mulai merasa, ada yang hilang. Aku berusaha menenangkan diri. Kupikir, mungkin Teddy hanya lelah. Tapi kecurigaan mulai tumbuh ketika aku melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Ia mulai menyimpan ponselnya dengan pola yang aneh. Selalu dibawa ke kamar mandi, selalu dalam genggaman, bahkan ketika tidur pun tak jauh dari bantalnya. Suatu malam, ketika aku sedang menyiapkan pakaian untuk dicuci, aku mendengar suara notifikasi yang cukup nyaring dari ponselnya. Refleks, aku menoleh. Di layar hanya sekilas terlihat nama, Bella, sebelum pesan itu lenyap. Dadaku berdebar, tapi aku berusaha menepis rasa itu. Aku bilang ke diri sendiri, jangan berprasangka buruk, Rin. Mungkin cuma urusan promosi. Tapi hari-hari berikutnya semakin sulit diabaikan. Teddy mulai lebih sering lembur. Ia bilang ada pesanan catering kopi untuk acara kampus, atau kadang rapat mendadak dengan tim pemasaran. Padahal dulu, semua urusan seperti itu selalu kami bahas bersama. Sekarang, tidak lagi. Ketika aku mencoba bertanya, ia menjawab dengan nada datar, bahkan kadang dingin. "Rin, kamu terlalu banyak tanya. Aku capek. Aku kerja buat kita, bukan buat orang lain." Kata-katanya tajam, tapi bukan karena marah, lebih karena ia ingin aku diam. Dan aku diam. Karena aku mencintainya. Karena aku tidak ingin menjadi istri yang membuat suaminya merasa dikekang. Namun diamku tidak membuat keadaan membaik. Sebaliknya, aku mulai merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Suatu sore,
Aku datang ke kedai tanpa memberitahu Teddy lebih dulu. Aku membawa makanan kesukaannya, ayam goreng buatan ibuku. Kupikir, aku ingin memberinya kejutan kecil. Tapi saat aku tiba di sana, langkahku terhenti di depan pintu kaca. Dari balik jendela, aku melihat Teddy duduk di meja pojok bersama Bella. Mereka tampak begitu akrab. Bella tertawa lepas, dan Teddy menatapnya dengan senyum yang dulu hanya milikku. Mereka tampak nyaman, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku bergetar, tapi aku menahan air mata yang sudah menggenang. Aku tidak ingin membuat keributan di depan pelanggan. Aku hanya berbalik, menuruni trotoar dengan langkah gontai. Malamnya, aku tetap bersikap seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam, menunggu Teddy pulang. Tapi saat ia tiba, tidak ada kata, "Maaf sudah pulang malam," seperti biasanya. Ia hanya masuk kamar, membuka ponselnya, dan tersenyum kecil. Aku memperhatikannya dari jauh, senyum yang bukan untukku. Dan di saat itu, hatiku benar-benar mulai hancur pelan-pelan. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap malam, aku menatap ponselku berharap ada pesan darinya seperti dulu. Pesan sederhana yang berbunyi, "Aku kangen kamu, Rin." Tapi tidak pernah ada lagi. Yang ada hanyalah sunyi dan suara langkahnya yang kini terasa asing di rumah kami sendiri. Suatu malam, aku mencoba bicara. "Di, aku ngerasa kamu berubah. Aku nggak tahu kenapa, tapi akhir-akhir ini kamu jauh. Kalau ada yang salah, kita bisa bicarain, kan?" Teddy menghela napas panjang, lalu menatapku tanpa ekspresi. "Rin, kamu terlalu sensitif. Aku cuma lagi sibuk. Kenapa sih kamu kayak nggak percaya sama aku?" Aku menunduk, menahan air mata. "Aku percaya, Di. Aku cuma kangen kamu yang dulu." Ia tidak menjawab, hanya berdiri, mengambil jaketnya, lalu keluar rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Aku menatap pintu yang tertutup rapat, dan dalam hati kecilku ada suara lirih yang berkata, "Ini baru awal, Rin. Badai itu sudah datang. Kamu hanya belum sadar seberapa kuat hembusannya." Malam itu aku menangis, bukan karena marah, tapi karena kehilangan sosok yang dulu selalu membuatku merasa aman. Cinta kami masih ada, tapi seperti kaca yang mulai retak, tak terlihat dari jauh. Namun semakin lama retakan itu melebar dan siap pecah kapan saja. Aku masih berharap semuanya akan membaik. Aku masih percaya bahwa Teddy hanya tersesat sementara. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu, Bella bukan lagi sekadar pelanggan. Hari itu, langit begitu kelabu, seolah ikut menyesuaikan dengan suasana hatiku yang sedang hancur perlahan. Sudah beberapa hari ini Teddy jarang pulang. Ia bilang ada proyek besar untuk perluasan kedai. Aku mencoba percaya, seperti biasanya. Tapi kali ini ada perasaan aneh yang tak bisa kutepis. Rasa sesak yang menusuk tanpa alasan yang jelas. Sejak malam itu, ketika aku melihatnya bersama Bella di kedai, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Sejak malam itu, ketika aku melihatnya bersama Bella di kedai, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Setiap kali ia tersenyum pada ponselnya, setiap kali ia pulang dengan wangi parfum yang bukan milikku, setiap kali ia bicara dengan nada lembut di telepon dan lalu buru-buru mematikannya saat aku datang, aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak ingin jadi istri yang curigaan. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, sejujurnya. Sampai akhirnya, takdir sendiri yang menunjukkan segalanya. Sore itu, aku pergi ke kedai membawa buku catatan keuangan yang perlu diperiksa. Teddy sedang tidak di sana. Katanya sedang rapat di luar. Tapi saat aku tiba, pintu belakang kedai sedikit terbuka. Aku masuk perlahan, memanggil, "Mas." Tidak ada jawaban. Tapi di meja bar, aku melihat sebuah jaket hitam milik Teddy tergantung.
Di sampingnya, tas tangan perempuan berwarna krem. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku mencoba menenangkan diri, namun langkahku justru mengantarkanku ke ruangan kecil di belakang dapur. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah pemandangan yang akan terus menghantuiku selamanya. Teddy sedang berdiri begitu dekat dengan Bella. Terlalu dekat. Tangannya menyentuh pipi Bella. Dan perempuan itu tersenyum lembut sambil berkata, "Mas, kalau kamu terus kayak gini, aku makin sayang, loh." Teddy tertawa kecil. "Kamu tuh bikin aku susah jauh. Aku nggak tahu kenapa, Bel, tapi kamu bikin aku ngerasa hidup lagi." Dunia seolah berhenti berputar. Aku membeku di tempat. Napasku tersendat. Suara mereka seperti petir yang menyambar ke dalam dadaku. Selama ini aku yang menemaninya dari nol. Aku yang begadang bersamanya membuat desain logo kedai. Aku yang menemaninya di masa-masa sepi, ketika tak ada pelanggan yang datang. Dan sekarang, ia justru jatuh hati pada perempuan yang datang ketika semuanya sudah berjalan baik. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kakiku gemetar. Aku ingin berteriak, ingin mengamuk, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Sampai akhirnya Teddy menoleh. Tatapan kami bertemu. Wajahnya langsung pucat, seolah seluruh darahnya menguap dari tubuhnya. "Rin, ini nggak seperti yang kamu pikir." Aku memotong cepat, suaraku bergetar. "Nggak seperti yang aku pikir? Jadi kamu nyentuh pipi perempuan lain di tempat yang kita bangun bareng. Itu bukan seperti yang aku pikir." Bella terlihat panik, tapi masih mencoba berlagak tenang. "Mbak Erin, jangan salah paham. Kami cuma..." Aku menatapnya tajam. Mataku penuh amarah dan luka. "Cukup. Jangan panggil aku Mbak dengan wajah polosmu itu. Aku tahu kamu siapa. Aku tahu kamu pelanggan yang sering pura-pura datang malam-malam cuma buat ketemu dia. Dan ternyata, kamu berhasil ya." Bella menunduk, pura-pura menyesal. Tapi aku bisa melihat dari gerak bibirnya, ada senyum kecil yang ia sembunyikan. Teddy mencoba mendekat, tapi aku mundur selangkah. "Jangan sentuh aku, Di." Aku jijik. Tanganku bergetar, tapi aku menatapnya dalam-dalam. "Selama ini aku percaya sama kamu. Aku bela kamu di depan orang tuaku. Aku bantu kamu waktu kamu jatuh. Aku rela nggak kerja demi nemenin kamu ngerintis usaha ini. Tapi sekarang, kamu balasnya kayak gini." Teddy menunduk. Wajahnya penuh penyesalan tapi juga ketakutan. "Rin, aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Aku cuma ngerasa capek, dan Bella ada waktu itu." "Capek?" Suaraku meninggi, menahan isak. "Jadi karena kamu capek, kamu boleh selingkuh? Karena aku sibuk ngurus rumah, kamu boleh nyari pelukan lain?" Hening. Hanya suara napasku yang bergetar, dan detik jam di dinding yang terdengar begitu keras. Aku berjalan pelan ke arah pintu keluar, menahan air mata yang sudah tak bisa terbendung lagi. Sebelum pergi, aku menatap mereka berdua dan berkata dengan suara serak, "Selamat, Teddy. Kamu udah dapet yang kamu mau. Semoga kopi yang kamu seduh bareng dia nanti rasanya nggak sepahit pengkhianatan ini." Aku meninggalkan kedai itu dengan langkah berat. Di luar, hujan mulai turun. Rinainya membasahi wajahku, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa kubedakan. Aku berjalan tanpa arah, hanya tahu satu hal, segala yang kuperjuangkan telah runtuh di depan mataku sendiri. Malam itu aku duduk di lantai kamar, memandangi foto pernikahan kami di dinding. Aku teringat semua perjuangan kami, tawa, air mata, pelukan, harapan.
Semua terasa sia-sia. Rasa sakit itu menembus dada seperti duri yang tak bisa dicabut. Aku ingin marah, ingin membalas. Tapi di tengah semua luka itu, hanya satu kalimat yang terlintas di benakku. Kenapa cinta yang aku rawat dengan sepenuh hati harus berakhir dengan pengkhianatan? Di luar, petir menyambar. Dan di dalam hatiku, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, aku duduk sendirian di lantai kamar dengan mata sembab dan kepala terasa berat. Semua terasa hampa. Foto pernikahan yang dulu selalu membuatku tersenyum kini terasa seperti ironi pahit. Aku menatap wajah kami di foto itu. Dua orang yang dulu saling mencintai, kini dipisahkan oleh kebohongan yang bahkan tak pernah kubayangkan akan terjadi. Di meja, masih ada secangkir kopi yang Teddy buat beberapa hari lalu. Sudah dingin. Sama seperti hatiku malam ini. Keesokan paginya, Teddy pulang. Wajahnya lusuh, rambutnya berantakan, dan matanya merah seolah tak tidur semalaman. Ia berdiri di depan pintu dengan tatapan penuh penyesalan. "Rin, aku bisa jelasin semuanya," katanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu nggak perlu jelasin, Di. Aku udah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu pikir aku buta?" Dia diam. Aku berdiri, memeluk diriku sendiri karena tubuhku gemetar menahan marah. "Selama ini aku jagain kamu dari omongan orang. Aku percaya kamu bisa sukses. Aku bahkan rela berhenti kerja demi bantu kamu di rumah. Tapi ternyata, yang paling aku percaya justru orang yang paling tega ngelukain aku." Teddy menunduk. Air matanya menetes. "Aku tahu aku salah, Rin. Aku nyesel. Sumpah. Aku cuma lagi lemah waktu itu. Bella datang. Dan aku bodoh." Aku menatapnya tajam. "Lemah bukan alasan buat menghancurkan seseorang yang setia di sampingmu, Di." Keheningan panjang membungkus ruangan. Yang terdengar hanya detik jam dinding dan isak kecil yang berusaha kutahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku masih tinggal di rumah itu, bukan karena aku tak mampu pergi, tapi karena aku butuh waktu untuk memutuskan, apakah aku harus memaafkan atau pergi untuk selamanya. Setiap pagi aku mendengar langkah Teddy di dapur, mencoba bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia membuat kopi seperti biasa, menaruhnya di mejaku, berharap aku akan meneguknya. Tapi aku hanya memandangnya dingin. "Jangan kira segelas kopi bisa nyembuhin luka yang kamu buat," kataku suatu pagi tanpa menoleh. Teddy hanya diam, mengangguk pelan, lalu pergi dengan bahu menunduk. Aku tahu ia mencoba berubah. Tapi setiap kali aku menatapnya, yang kulihat hanya bayangan Bella di matanya, hanya kenangan pengkhianatan yang tak bisa kuhapus. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat lelah, mataku sembab, tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda, keteguhan. Aku menyadari, selama ini aku terlalu sibuk menyelamatkan orang lain, sampai aku lupa menyelamatkan diriku sendiri. Aku membuka lemari, mengambil koper kecil yang dulu kami beli bersama. Perlahan, aku mulai memasukkan pakaian, beberapa dokumen penting, dan buku sketsa desainku. Hal yang dulu membuatku bahagia sebelum hidupku hanya berputar di sekitar Teddy. Tiba-tiba Teddy masuk ke kamar. "Rin, kamu mau kemana?" Aku menatapnya tenang. "Aku mau nyelamatin diri aku, Di. Sebelum aku benar-benar hilang karena terus bertahan di hubungan yang udah mati." Ia berlutut, menggenggam tanganku. "Jangan pergi, Rin. Aku janji aku berubah. Aku putusin Bella. Aku mau perbaiki semuanya. Aku butuh kamu." Air mataku jatuh lagi,
Tapi kali ini bukan karena lemah. Karena aku sadar, aku sudah cukup terluka. Aku menatapnya dengan suara bergetar namun tegas. Teddy, aku dulu jatuh cinta sama kamu karena aku lihat perjuanganmu. Tapi sekarang aku sadar, aku bukan cuma pantas buat perjuangan, aku pantas buat dihargai. Aku melepas genggamannya dan melangkah keluar dari kamar itu. Langkahku berat, tapi untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Malam itu aku tidur di rumah ibuku. Tangisanku pecah di pelukannya. "Bu, aku udah gak kuat," kataku sambil terseduh. Ibu mengusap rambutku lembut. "Nangis aja, Nak. Kadang kita harus kehilangan orang yang kita cintai, supaya kita bisa nemuin lagi diri kita sendiri." Kata-kata itu menancap dalam. Dan di tengah tangis yang tak berhenti, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan sembuh. Aku akan berdiri lagi, bukan untuk membuktikan apapun ke Teddy, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih punya kendali atas hidupku sendiri. Hari-hari setelah itu, aku mulai perlahan menata hidupku lagi. Aku kembali menggambar, menjahit, membuka jasa desain kecil-kecilan dari rumah. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat luka itu, bukan untuk terus membencinya, tapi untuk mengingat betapa kuatnya aku bisa bertahan. Aku tidak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi satu hal pasti, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menghancurkan diriku dengan alasan cinta. Malam terakhir sebelum aku benar-benar menutup bab ini, aku menulis di buku harianku. Kadang cinta tidak mati karena kebencian, tapi karena rasa hormat yang hilang. Dan ketika rasa hormat itu tak bisa kembali, yang tersisa hanyalah pergi. Dan malam itu, aku memejamkan mata dengan hati yang masih luka. Tapi untuk pertama kalinya, luka itu tidak membuatku hancur, melainkan membentukku menjadi lebih kuat. Waktu terus berjalan. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya jadi kenangan yang kaku. Sementara aku perlahan belajar berdiri lagi, dunia yang dulu Teddy banggakan mulai kehilangan cahayanya. Setelah aku pergi, kedai kopi Teddy memang masih ramai. Awalnya, Bella, wanita yang dulu menjadi bayanganku, kini resmi menjadi pendamping Teddy. Bukan secara sah, tapi cukup untuk membuat orang sekitar tahu kalau mereka berdua sekarang bersama. Bella sering datang dengan pakaian modis, duduk manis di pojok kedai sambil menatap Teddy yang sibuk di balik meja bar. Orang-orang yang tidak tahu kisah sebenarnya mungkin akan mengira mereka pasangan bahagia. Namun, cinta yang tumbuh dari pengkhianatan tidak pernah punya akar yang kuat. Perlahan, segalanya mulai berubah. Bella bukan seperti aku yang dulu rela menunggu sampai tengah malam ketika Teddy harus lembur, atau menahan lapar karena penghasilan kedai belum stabil. Bella datang hanya saat segalanya tampak indah, saat kopi masih harum, saat kedai masih ramai, saat uang masih mengalir. Dan ketika keramaian itu mulai memudar, perlahan-lahan ia juga menghilang. Suatu malam, kedai Teddy sepi. Hujan deras mengguyur kota. Tak ada satupun pelanggan yang datang. Teddy duduk di kursi bar, menatap mesin espresso yang dulu ia beli dengan semangat besar bersama aku, uang yang kukumpulkan dari hasil menjahit malam demi malam. Ia meneguk kopinya sendiri, pahit, dan entah mengapa, dalam diam, ia teringat aku. Bayanganku muncul dalam ingatannya, aku yang tersenyum di pagi hari sambil menyiapkan sarapan, aku yang memberinya semangat di hari-hari sulit. Aku yang selalu bilang, "Tenang, Di, kita pasti bisa." Tapi kini, di ruangan yang sama, hanya ada kesunyian yang menggantung. Tak ada lagi suara tawaku, tak ada lagi aroma nasi goreng buatan tanganku. Bella datang beberapa jam kemudian, mengenakan jas hujan mahal dan wangi parfum yang tajam. "Teddy," katanya dengan nada datar, "aku bosen." Teddy menatapnya lelah. "Bosen gimana, Bel?" "Ya gini, kedai kamu sepi, kamu udah nggak seru. Dulu kamu sibuk, keren, banyak yang datang. Sekarang, tiap hari ngeluh, nggak ada semangat. Aku capek dengerin."
Teddy terdiam. Ia menatap wajah perempuan yang dulu ia pilih, yang dulu ia pertahankan dengan kebohongan. Dan di sana, ia tidak melihat cinta, hanya ego, hanya keinginan untuk dimanjakan, bukan dibangun bersama. Bel, aku lagi berjuang. Aku cuma butuh kamu di samping aku kayak dulu waktu aku punya Erin. Bella mendengus. Yaitu dia, Ted. Aku bukan Erin. Aku nggak bisa jadi wanita yang hidup susah kayak dia. Aku butuh kehidupan yang lebih dari ini. Kata-kata itu menamparnya lebih keras dari apapun. Ia menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Bella bangkit dari kursinya, mengambil tas, lalu menatap Teddy dingin. Kalau nanti kamu udah sukses lagi, kabarin. Tapi kalau tetap gini, jangan cari aku. Ia berbalik, melangkah keluar dari kedai itu tanpa menoleh sedikit pun. Dan Teddy hanya bisa menatap punggungnya menjauh di bawah derasnya hujan. Perempuan yang dulu ia bela mati-matian, kini meninggalkannya dengan mudah, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, Teddy duduk sendirian di dalam kedai. Lampu-lampu temaram, aroma kopi sudah hambar, dan suara hujan di luar menjadi satu-satunya teman. Ia menatap kursi di pojok kanan, tempat aku dulu suka duduk menulis ide desain sambil menemaninya bekerja. Di kursi itu, dulu aku pernah bilang, "Mas, kalau nanti kita sukses, jangan lupa ya, semua ini kita mulai dari nol bareng." Dan kini, kalimat itu terngiang di kepalanya, menimbulkan perih yang tak tertahankan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Teddy benar-benar merasa sendirian. Ia mencoba menelpon Bella, tapi tak diangkat. Ia menulis pesan panjang, tapi tak dibalas. Sementara aku, perempuan yang dulu selalu ia abaikan, kini benar-benar hilang dari hidupnya. Tak lagi bisa ia temui, tak lagi bisa ia peluk. Beberapa minggu kemudian, kedai itu mulai merugi. Pelanggan lama tak lagi datang karena pelayanan menurun, dan tanpa aku yang biasa mengatur keuangan serta promosi, Teddy kehilangan arah. Ia mulai menunggak sewa tempat. Pemasok biji kopi mulai menolak mengirim barang karena pembayaran belum dilunasi. Setiap malam ia memandangi kasir yang kosong, menatap sisa uang yang makin menipis, dan menyadari bahwa tanpa Erin, segalanya runtuh. Bukan hanya kedainya, tapi juga dirinya. Suatu pagi, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya kusam, matanya sayu, dan ada garis kelelahan yang dalam di sana. Ia memegang cangkir kopi di tangan, pahit, dingin, tanpa rasa. Dan di antara embun pagi yang menempel di kaca jendela, ia berbisik lirih, "Erin, kamu di mana sekarang? Aku kangen. Aku nyesel." Namun hanya pantulan dirinya sendiri yang menatap balik. Tak ada jawaban, tak ada suara, hanya sunyi. Sementara itu, di tempat lain, aku sedang sibuk menjahit di rumah kecilku yang baru. Usahaku mulai berkembang, pelangganku bertambah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bisa tersenyum tulus tanpa rasa takut. Kadang aku masih ingat Teddy, tapi bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan doa singkat. Semoga dia belajar bahwa cinta tanpa kesetiaan akan selalu berakhir dengan kehilangan. Dan di tempatnya yang sunyi, Teddy akhirnya menyadari bahwa perempuan yang dulu ia buang seperti sampah, kini justru yang paling berharga dalam hidupnya. Sayangnya, penyesalan selalu datang terlambat. Waktu telah berjalan 2 tahun sejak Erin meninggalkan rumah kecil yang dulu ia bangun bersama Teddy. Hari-hari berat yang dulu terasa menghimpit kini berubah menjadi kekuatan baru dalam dirinya. Dari seorang istri yang disia-siakan, Erin menjelma menjadi sosok perempuan tangguh yang mulai menemukan arti hidup tanpa harus bergantung pada siapapun. Setelah kepergiannya, Erin memutuskan untuk kembali menekuni hobi lamanya, mendesain busana. Awalnya, ia hanya menerima pesanan dari tetangga sekitar dan teman-teman lama. Mesin jahit tua yang dulu hadiah dari ibunya menjadi saksi bisu bagaimana Erin memulai semuanya dari nol. Ia menjahit hingga larut malam, terkadang sambil menahan air mata saat ingatan tentang Teddy datang menghampiri. Namun, luka yang dulu menghancurkannya kini menjadi bahan bakar semangat. Ia bertekad,
tidak akan lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang yang meremehkannya. Hari demi hari, kerja keras Erin mulai berbuah hasil. Gaun-gaun buatannya yang elegan dan penuh sentuhan personal mulai menarik perhatian banyak orang. Ia tidak hanya membuat pakaian, tetapi menciptakan kisah di setiap helainya. Kisah tentang perempuan yang pernah hancur, lalu bangkit dengan anggun. Suatu hari, sebuah butik ternama di kota besar tertarik bekerja sama dengannya. Mereka menyukai gaya khas Erin yang memadukan kesederhanaan dan kekuatan. Sejak saat itu, nama Erin Atelier mulai dikenal luas. Ia diundang ke berbagai pameran fashion, bahkan tampil di beberapa majalah sebagai desainer muda berbakat. Di setiap langkah suksesnya, Erin selalu mengingat perjalanan panjang yang ia tempuh. Ia tahu, semua pencapaian itu lahir dari penderitaan yang dulu hampir membunuhnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Teddy hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Usaha kopinya yang dulu ramai kini sepi pengunjung. Sejak kehadiran Bella menghilang dari hidupnya, perempuan yang dulu ia anggap lebih menarik dari Erin, semuanya berubah suram. Bella meninggalkannya begitu saja saat bisnis mulai menurun. Ia pergi tanpa pamit, tanpa penyesalan. "Kamu sudah tidak seperti dulu lagi, Ted," kata Bella sebelum pergi, dengan nada dingin yang menusuk. Kini, Teddy hanya duduk di pojok kedainya yang hampir kosong, menatap mesin espresso yang berdebu. Meja-meja kayu yang dulu dipenuhi tawa pelanggan kini sunyi. Ia teringat betapa dulu Erinlah yang menemaninya saat usaha ini baru berdiri, yang membantu merancang logo, mengatur keuangan, bahkan mempromosikan kedainya ke teman-teman. Teddy menggenggam cangkir kopi yang dingin. Kepalanya penuh kenangan. Erin yang tersenyum sambil menyiapkan kopi pertamanya. Erin yang menangis diam-diam saat ia pulang larut. Erin yang tetap ada meski lelah. Dan kini, tidak ada lagi Erin di sisinya. Sore itu, Teddy membuka ponselnya. Ia melihat sebuah berita di media sosial tentang Erin Atelier, desainer inspiratif dari nol. Di sana terpampang foto Erin yang tersenyum anggun, mengenakan busana rancangannya sendiri. Aura percaya diri terpancar kuat dari dirinya. Hatinya teriris. Ia hampir tak percaya bahwa perempuan yang dulu ia sakiti kini berdiri setinggi itu. Teddy mencoba menghubunginya, sekadar untuk meminta maaf, untuk bicara sekali saja. Tapi setiap pesannya hanya berakhir dengan tidak bisa dikirim. Erin telah memblokir semua aksesnya, seolah benar-benar menutup semua pintu masa lalu. Namun, jauh di dalam hati Erin, ada secuil rasa yang dulu sempat ia tanam untuk Teddy. Ia tidak lagi membencinya, tapi juga tidak mencintainya. Ia hanya mengikhlaskan, membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Malam itu, saat Erin berdiri di balik panggung fashion show pertamanya, lampu sorot menyinari wajahnya. Tepuk tangan bergemuruh dari para penonton ketika karyanya diperkenalkan. Ia tersenyum lega. Bukan karena ingin membuktikan pada siapapun, tapi karena ia tahu, ia akhirnya menang atas luka, bukan atas seseorang. Dan di kedai kopi kecil yang hampir tutup di ujung kota, Teddy menatap langit malam yang sama, dengan hati penuh penyesalan. Ia kini menyadari satu hal, bahwa cinta sejati bukanlah yang paling indah di awal, tapi yang tetap bertahan di saat segalanya runtuh. Dan itu adalah Erin, perempuan yang kini telah menjadi bintang. Sementara dirinya hanyalah bayangan masa lalu yang perlahan memudar. 4 tahun telah berlalu sejak Erin meninggalkan rumah kecil itu. Sejak ia meninggalkan Teddy, luka, dan masa lalu yang nyaris mematikan semangat hidupnya. Kini, Erin berdiri di tengah gedung pameran besar di Jakarta, mengenakan gaun putih sederhana hasil rancangannya sendiri. Wajahnya terpancar percaya diri dan damai. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang dulu menangis karena pengkhianatan, tapi seorang desainer sukses yang namanya mulai dikenal luas di dunia fashion lokal. Hari itu, ia mendapat undangan kehormatan untuk menampilkan karyanya dalam ajang Indonesian Creative Week. Pameran itu mempertemukan berbagai tokoh dari dunia usaha, seni, dan gaya hidup. Erin datang bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai inspirasi. Seorang wanita yang bangkit dari kegagalan dan menjadi simbol kekuatan.
Namun takdir memang selalu memiliki cara unik mempertemukan dua orang yang seharusnya tak lagi bersinggungan. Di sisi lain gedung, Teddy melangkah pelan memasuki pameran yang sama. Rambutnya kini sedikit beruban, matanya tampak lelah, dan garis hidup di wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Setelah bisnis kopinya tutup total, ia bekerja serabutan, kadang membantu di kafe orang lain, kadang menjadi barista sementara di acara-acara. Salah satu temannya, Ryan, mengajaknya datang ke acara pameran ini untuk melihat peluang usaha baru. Teddy awalnya enggan, tapi entah mengapa, langkahnya justru membawanya ke tempat yang kelak membuat dadanya sesak. Ketika musik lembut mulai mengalun dan layar besar menampilkan nama para desainer, Teddy terpaku. Di layar itu tertera tulisan besar, Erin Atelier, Fashion Born from Resilience. Teddy membeku. Nama itu seperti petir yang menghantam dadanya. Erin, ia berbisik lirih, nyaris tak percaya. Lampu sorot menyorot panggung. Dari balik tirai putih, muncullah Erin, berjalan anggun dengan senyum menawan di wajahnya. Ia memperkenalkan koleksi terbarunya, busana bertema Phoenix, simbol kebangkitan dari abu kehancuran. Setiap langkah Erin di atas panggung membuat hati Teddy bergetar hebat. Ia menatap perempuan itu dengan pandangan yang penuh sesal dan haru. Begitu elegan, begitu kuat. Ia teringat malam terakhir mereka, saat Erin menangis di depan pintu, meminta penjelasan tentang perselingkuhannya dengan Bella, dan ia hanya diam, membiarkan perempuan itu pergi dengan mata sembab. Kini, perempuan yang dulu ia abaikan berdiri di atas panggung, disorot oleh ratusan kamera, disanjung, dihormati. Dan dirinya, hanya seorang penonton yang tak lagi punya hak apapun atas hidupnya. Setelah acara selesai, Erin duduk di area VIP untuk menerima tamu dan rekan bisnis. Ia tampak tenang, dengan pembawaan profesional yang memukau. Namun saat ia beranjak dari kursinya untuk berjalan ke area pameran, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang amat dikenalnya. Teddy. Tubuh itu mungkin sedikit membungkuk, rambutnya sedikit memutih, tapi mata itu, mata yang dulu pernah ia cintai, mata yang dulu membuatnya percaya pada cinta, masih sama. Hanya saja kini, mata itu tampak kosong dan penuh penyesalan. Dada Erin bergetar pelan. Ia tidak menyangka, setelah bertahun-tahun berusaha menghapus bayangan itu, semesta justru mempertemukan mereka di tempat seperti ini. Teddy menatapnya dengan langkah ragu. Ia ingin menyapa, tapi lidahnya keluh. Ia tahu, tak ada kata maaf yang cukup untuk menggantikan luka yang pernah ia tanam di hati perempuan itu. Namun akhirnya, ia memberanikan diri melangkah mendekat. Erin. Suaranya parau, lirih, seperti seseorang yang sudah terlalu lama kehilangan arah. Erin menatapnya dengan tenang. Teddy, jawabnya singkat. Suaranya lembut tapi tegas. Erin menatapnya dengan tenang. Teddy, jawabnya singkat. Suaranya lembut tapi tegas. Hening menyelimuti di antara mereka. Di sekeliling, orang-orang masih sibuk bercengkrama, tapi dunia Erin dan Teddy seakan berhenti berputar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, ucap Teddy lirih. Aku cuma ingin bilang, aku nyesel. Aku nyesel udah ngancurin segalanya, nyakitin kamu, dan ngebiarin orang sebaik kamu pergi. Aku. Sudah, Ted. Erin memotong pelan, dengan senyum tipis di bibirnya. Aku sudah melewati masa-masa itu. Aku sudah belajar menerima semuanya. Teddy menunduk. Kamu bahagia sekarang? Erin menatap langit-langit ruangan, lalu menatapnya lagi. Matanya tak lagi menyimpan air mata, hanya ketenangan. Ya, jawabnya mantap. Aku bahagia. Mungkin bukan bahagia karena punya segalanya, tapi karena akhirnya aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Kalimat itu seperti pisau yang menembus dada Teddy. Ia ingin meminta kesempatan kedua, tapi dari cara Erin bicara, ia tahu tidak ada ruang lagi untuk dirinya di hidup perempuan itu. Terima kasih, kata Erin lembut, karena kamu pernah jadi bagian dari perjalanan yang membentuk aku hari ini.
Tapi perjalanan kita sudah selesai, Teddy. Ia tersenyum, lalu melangkah pergi meninggalkan Teddy yang masih terpaku di tempat. Saat punggung Erin perlahan menghilang di antara kerumunan, Teddy hanya bisa menatap dengan mata berkaca. Ia sadar, cinta yang dulu ia remehkan kini telah menjelma menjadi sosok luar biasa. Perempuan yang dulu ia tinggalkan kini lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam hati Erin, ada kelegaan yang tak terlukiskan. Ia tidak membenci, tidak dendam, hanya merasa telah benar-benar bebas. Karena kini, masa lalu tak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Hujan sore itu turun deras, seperti sedang menangisi seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Di sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota, Teddy terbaring lemah di atas ranjang usang. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan napasnya tersengal-sengal. Di meja kecil di samping ranjang, hanya ada segelas air putih dan beberapa bungkus obat murah dari puskesmas. Tak ada siapapun di sana. Tak ada Bella, tak ada teman, tak ada keluarga yang menemaninya. Hidupnya kini benar-benar sepi, sunyi yang menusuk seperti pisau dingin di dada. Dulu, ketika bisnis kopinya ramai, Teddy dikenal banyak orang. Ia mudah tersenyum, selalu dikelilingi pelanggan, bahkan sering dipuji sebagai barista sukses. Tapi semua itu menguap begitu saja ketika Bella meninggalkannya setelah mengetahui bahwa keuangannya bangkrut. Sejak itu, hidupnya jatuh sedalam-dalamnya. Ia mencoba bangkit, membuka usaha kecil lagi, tapi tidak pernah berhasil. Kopi racikannya yang dulu dipuji, kini tak lagi diminati. Nama baiknya sudah rusak karena gosip perselingkuhan dan kebangkrutannya. Hingga akhirnya, ia menyerah. Setiap malam, tubuhnya menggigil karena demam. Dokter berkata ia mengidap penyakit ginjal kronis dan butuh perawatan intensif. Tapi dari mana ia punya uang? Ia hanya bisa memegangi perutnya sambil menatap langit-langit, memikirkan seseorang yang dulu pernah sangat mencintainya. Erin. Nama itu terus berputar di kepalanya, seperti mantra yang tak bisa dihapus. Setiap kali ia menutup mata, yang muncul bukanlah Bella, bukan kafe suksesnya dulu, tapi wajah Erin, perempuan yang dulu menemaninya dalam dinginnya malam, saat mereka makan seadanya dan bermimpi besar bersama. Teddy meneteskan air mata. Erin, aku salah, gumamnya lirih. Aku terlalu bodoh buat sadar waktu kamu masih di sisiku. Beberapa hari kemudian, kondisinya semakin parah. Ia dibawa ke rumah sakit kecil oleh tetangganya. Dokter mengatakan bahwa ginjalnya rusak parah dan butuh donor. Tapi kemungkinan sembuh sangat kecil karena sudah terlambat. Teddy hanya terdiam. Ia tidak takut mati, tapi ia takut pergi tanpa sempat meminta maaf. Malam itu, ia memutuskan sesuatu. Dengan sisa tenaga, ia menulis surat kecil di atas kertas lusuh, lalu meminjam ponsel perawat untuk mencari nomor seseorang yang dulu pernah ia hapus. Erin. Nomor itu masih aktif. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim pesan. Erin, maaf ganggu. Aku cuma mau minta maaf. Aku sakit. Aku cuma pengen lihat kamu sekali aja. Sekali aja, sebelum aku pergi. Pesan itu terkirim, tapi tak ada balasan selama berjam-jam. Teddy pasrah. Ia menatap jendela kamar rumah sakit, melihat langit malam yang kelabu. Mungkin, pikirnya, Erin memang sudah melupakannya sepenuhnya. Namun pagi berikutnya, suara langkah lembut terdengar di depan pintu kamar. Saat pintu dibuka, Teddy terperanjat. Di sana berdiri Erin, anggun dalam balutan pakaian sederhana, tapi auranya memancarkan ketenangan yang luar biasa. Teddy. Suara Erin lembut tapi tegas. Teddy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Erin, kamu beneran datang? Erin hanya diam, berdiri di sisi ranjangnya. Ia menatap Teddy lama, seperti berusaha mengenali pria yang dulu pernah ia cintai mati-matian. Tapi yang kini terbaring di hadapannya hanyalah bayangan masa lalu, lelaki yang hancur oleh kesalahannya sendiri. Aku cuma pengen bilang maaf. Suara Teddy bergetar. Aku salah ninggalin kamu. Aku salah milih Bella.
aku nyakitin orang yang paling tulus dalam hidupku. Dan aku baru sadar, semuanya udah terlambat. Erin menarik kursi dan duduk di samping ranjangnya. Ia menatap Teddy tanpa air mata. Aku sudah memaafkanmu, Ted, katanya lembut. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku ingin hidupku tenang. Aku nggak mau bawa kebencian sampai akhir. Teddy menangis pelan. Suaranya patah. Kamu masih sebaik itu, ya? Erin tersenyum samar. Aku cuma belajar dari rasa sakit. Dulu aku pikir kebahagiaan itu datang dari seseorang. Tapi ternyata, kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri setelah belajar melepaskan. Hening mengalun di antara mereka. Teddy menatap Erin, mencoba menghafal wajah itu untuk terakhir kalinya. Kalau boleh, aku cuma pengen lihat kamu senyum lagi, Rin. Biar aku bisa pergi dengan tenang. Erin terdiam sejenak. Lalu ia menatap Teddy, tersenyum lembut. Senyum yang dulu pernah membuat Teddy jatuh cinta. Senyum yang kini menjadi penutup perjalanan panjang mereka. Terima kasih, bisik Teddy. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Maaf karena aku nggak bisa jadi laki-laki yang kamu harapkan. Erin menggenggam tangannya pelan, lalu beranjak berdiri. Istirahatlah, Ted. Semoga kamu menemukan damai yang kamu cari. Ia melangkah keluar dari kamar itu tanpa menoleh lagi. Di luar, hujan turun pelan, seperti mengiringi langkahnya pergi untuk terakhir kalinya. Beberapa hari kemudian, kabar datang. Teddy meninggal dunia dalam tidurnya. Di meja samping tempat tidurnya ditemukan secari kertas lusuh, surat yang ia tulis untuk Erin. Terima kasih karena sudah datang. Kamu adalah satu-satunya hal yang benar dalam hidupku. Erin membaca surat itu dengan mata basah, lalu menatap langit senja yang berwarna keemasan. Ia tidak menangis karena kehilangan, tapi karena akhirnya semua telah selesai. Luka, dendam, cinta, semuanya tertutup oleh rasa ikhlas. Kini, ia tahu, kadang, karma bukan tentang balas dendam, tapi tentang bagaimana waktu mengajarkan setiap manusia untuk menanggung hasil dari perbuatannya sendiri. Dan bagi Erin, hari itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar bebas. Pagi itu, langit Jakarta berwarna keemasan, memantulkan cahaya lembut di jendela studio tempat Erin kini berkarya. Udara beraroma kopi dan bunga mawar putih, kombinasi yang selalu menenangkan hatinya setiap kali memulai hari. Di atas meja kerja kayu jati kesayangannya, tergeletak lembaran-lembaran desain terbaru yang akan ia tampilkan dalam pameran internasional di Milan beberapa bulan lagi. Namanya kini dikenal banyak orang. Erin Santosa, desainer muda berbakat, perempuan yang dikenal bukan hanya karena rancangan bajunya yang elegan, tapi juga karena kisah hidupnya yang menyentuh jutaan hati. Namun di balik semua kesuksesan yang ia raih, Erin masih sering terdiam sejenak setiap kali melihat cangkir kopi di sudut meja, bukan karena kenangan pahit, tapi karena rasa syukur. Ia tahu, semua luka yang dulu hampir menghancurkannya justru menjadi bahan bakar bagi kebangkitannya. Hari itu, Erin mendapat undangan dari sebuah stasiun televisi nasional. Mereka ingin mengundangnya menjadi narasumber dalam acara Perempuan dan Keteguhan Hati. Acara itu menampilkan sosok-sosok perempuan yang berhasil bangkit setelah terpuruk. Sore harinya, Erin tiba di studio dengan balutan dress abu-abu muda rancangan sendiri. Tim produksi menyambutnya dengan hangat, dan beberapa kru bahkan berbisik kagum melihat sosok perempuan yang selama ini mereka kenal hanya lewat layar. Terima kasih sudah datang, Mbak Erin, sapa pembawa acara dengan senyum tulus. Banyak perempuan di luar sana yang menunggu kisah hidup Anda. Mereka bilang kisah Anda memberi mereka harapan. Erin tersenyum, menatap kamera di hadapannya. Saya hanya ingin berbagi kebenaran, katanya lembut, bahwa perempuan sekuat apapun, boleh rapuh, tapi jangan pernah berhenti bangkit. Acara pun dimulai. Di layar besar, muncul foto-foto masa lalu Erin, saat ia masih menjahit di kamar sempit, saat ia berdiri di panggung pameran, hingga saat-saat ia menatap hasil karyanya dengan mata penuh haru. Erin, tanya pembawa acara,
Apa yang membuatmu tetap kuat ketika semua orang meninggalkanmu? Erin menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara tenang, namun penuh makna. Saya pernah kehilangan segalanya. Cinta, harga diri, dan harapan. Tapi saat saya berhenti mencari alasan untuk bertahan demi orang lain, dan mulai bertahan demi diri sendiri, segalanya berubah. Saya sadar, kalau saya terus menyalahkan masa lalu, saya nggak akan pernah maju. Jadi saya berdamai. Saya maafkan mereka yang menyakiti saya, dan saya juga maafkan diri saya sendiri. Penonton di studio hening. Beberapa terlihat meneteskan air mata. Kata-kata Erin menembus jauh ke hati, karena setiap kalimatnya bukan sekadar motivasi, tapi hasil dari luka yang pernah benar-benar ada. Dan sekarang, lanjut Erin, saya ingin setiap perempuan tahu, disia-siakan bukan berarti kita tak berharga. Dikhianati bukan berarti kita kalah. Karena terkadang, Tuhan biarkan kita hancur, supaya kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Kamera menyorot wajah Erin yang tetap tenang, namun matanya berbinar penuh keyakinan. Setelah acara selesai, banyak perempuan datang menghampirinya. Ada yang menangis, ada yang memeluk, ada yang bercerita tentang luka mereka sendiri. Erin mendengarkan satu persatu, tanpa menghakimi. Ia tahu, tak semua orang seberuntung dirinya yang sudah menemukan cahaya. Tapi setidaknya, kini ia bisa menjadi lentera bagi mereka yang masih berjalan dalam gelap. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Erin duduk di balkon apartemennya sambil memandang kota yang berkelap-kelip. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan dan bunga Kamboja. Ia menatap langit dan tersenyum. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Karena lewat rasa sakit, Kau ajarkan aku arti kebahagiaan yang sesungguhnya." Di meja di sampingnya, ada foto lama yang sudah agak pudar, foto pernikahannya bersama Teddy. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Tenanglah di sana, Ted," ucapnya lembut. "Aku sudah bahagia." Ia lalu menatap layar laptop yang menampilkan draft buku berjudul Bangkit dari Luka, Perjalanan Seorang Erin. Buku itu berisi kisah hidupnya, dari cinta, pengkhianatan, hingga kebangkitannya. Ia menulis kalimat terakhir di bab penutup. "Aku pernah dibuang seperti sampah, tapi Tuhan tak pernah membuangku. Aku hanya dipatahkan agar bisa tumbuh lebih kuat dari sebelumnya." Setelah menulis kalimat itu, Erin menutup laptopnya dengan senyum tenang. Malam pun memeluknya dalam damai. Di luar sana, jutaan perempuan membaca kisahnya, menangis, lalu menemukan kekuatan baru. Dan di sanalah, di antara kata-kata dan perjuangan, Erin benar-benar hidup sebagai simbol harapan dan keberanian, perempuan yang pernah disia-siakan, tapi kini berdiri di puncak kejayaan dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Matahari pagi menyinari lembut jendela ruang kerja Erin. Di atas meja, tumpukan surat dan email dari berbagai penjuru negeri memenuhi layar laptopnya. Setiap hari, puluhan bahkan ratusan perempuan mengirim pesan padanya. Mereka bercerita tentang luka, pengkhianatan, kesepian, dan harapan. Ada yang diselingkuhi, ditinggalkan setelah pengorbanan, ada pula yang kehilangan arah karena dicampakkan tanpa alasan. Dan di setiap pesan itu, Erin selalu menjawab dengan kata yang sama, "Kamu tidak sendirian." Kini, hidup Erin bukan lagi tentang mengejar kesuksesan, melainkan tentang membagikan cahaya dari luka yang pernah memenjarakannya. Ia mendirikan Rumah Cahaya, sebuah komunitas kecil bagi perempuan yang pernah disakiti agar bisa belajar mandiri, membangun usaha, dan menemukan kembali harga diri mereka. Tempat itu bukan sekadar pusat pelatihan, melainkan ruang penyembuhan, ruang di mana air mata boleh jatuh, tapi semangat harus tetap berdiri. Di dinding ruangan itu, terpajang kutipan besar yang ditulis sendiri oleh Erin. "Jangan biarkan seseorang yang menghancurkanmu membuatmu lupa siapa dirimu." Setiap kali perempuan-perempuan itu datang dengan wajah lelah dan mata sembab, Erin selalu menyambut mereka dengan pelukan. Ia tahu rasa itu. Ia tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa.
Ia tahu bagaimana sakitnya dihina karena dianggap lemah, padahal hati mereka sedang berjuang untuk tidak menyerah. Suatu sore, dalam sesi pelatihan, salah satu peserta bertanya, "Mbak Erin, apa yang membuat Mbak bisa sekuat ini? Bukankah waktu itu Mbak juga hancur karena pengkhianatan?" Erin tersenyum lembut, menatap wajah-wajah muda di hadapannya. "Aku kuat bukan karena nggak pernah jatuh," jawabnya. "Aku kuat karena setiap kali aku jatuh, aku belajar untuk berdiri lagi. Waktu aku kehilangan semuanya, aku cuma punya dua pilihan, tenggelam dalam sakit, atau belajar berenang di dalamnya. Aku memilih yang kedua." Ruangan itu hening. Beberapa peserta menunduk, menahan tangis. Erin melanjutkan dengan suara yang bergetar lembut, penuh empati. "Perempuan itu punya kekuatan yang luar biasa. Tapi kadang kita lupa. Kita terlalu sibuk mencintai orang lain sampai lupa mencintai diri sendiri. Kita pikir, tanpa mereka, kita nggak akan bisa hidup. Padahal, justru setelah mereka pergi, kita bisa menemukan siapa diri kita sebenarnya." Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela di mana senja mulai turun perlahan. "Jangan takut kehilangan. Kadang kehilangan adalah bentuk perlindungan Tuhan dari hal yang tidak seharusnya kita genggam." Para perempuan itu menatapnya dengan mata berkilat, antara kagum dan tersentuh. Mereka tahu, kata-kata itu lahir dari luka yang nyata, bukan dari dongeng. Sore itu, setelah sesi selesai, Erin duduk sendirian di taman kecil belakang rumah cahaya. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja yang baru mekar. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa, buku tempat ia menulis semua renungan hidupnya. Ia menulis dengan pena emas hadiah dari seorang jurnalis yang pernah mewawancarainya. "Untuk semua perempuan yang pernah dikhianati, jangan biarkan luka mengubahmu jadi seseorang yang dingin. Biarkan luka itu menguatkan hatimu, bukan mengeraskannya. Jangan menyesali pengorbananmu. Orang yang meninggalkanmu mungkin menyesal suatu hari nanti, tapi yang terpenting, jangan sampai kamu ikut menyesali kebaikanmu. Karena justru dari kebaikanmu, Tuhan akan membangunkan keajaiban baru. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu meremehkanmu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta yang tulus tak pernah kalah. Cinta itu tumbuh, jadi kekuatan." Ia menutup buku itu, tersenyum. Mata Erin menatap langit jingga yang perlahan berubah menjadi keemasan, lalu berbisik pelan, seolah berbicara dengan masa lalunya sendiri. "Teddy, aku nggak pernah membencimu. Karena kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di titik ini." Angin berhembus lembut, seperti jawaban dari semesta. Erin tahu, kisahnya sudah benar-benar berakhir, bukan dengan air mata, tapi dengan rasa damai yang sempurna. Malamnya, sebelum tidur, Erin memposting pesan terakhir di media sosialnya, pesan yang kelak viral dan dibagikan ribuan kali oleh para perempuan di seluruh negeri. "Aku pernah disia-siakan, tapi aku tidak menyesal. Karena dari sana, aku belajar bahwa cinta paling kuat adalah cinta yang aku berikan untuk diriku sendiri. Untuk kamu yang sedang terluka, jangan menyerah. Hari ini kamu menangis, tapi suatu saat nanti, kamu akan tertawa di tempat yang sama. Dan saat itu tiba, kamu akan sadar, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menyiapkan waktunya agar kamu bisa bersinar di saat yang tepat." Postingan itu ditutup dengan kalimat yang kini menjadi tanda perjalanan hidupnya. "Aku dibuang seperti sampah, tapi kini aku berdiri di atas panggung kesuksesan, dan aku tidak menatap ke belakang lagi." Erin mematikan lampu kamar, menarik selimut, dan menatap keluar jendela. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, seolah ikut tersenyum menyaksikan akhir kisahnya. Karena akhirnya, Erin benar-benar sembuh. Dan kisahnya tak hanya tentang luka,
tapi tentang kemenangan. Tamat.